itu lebih baik. Baik, kondisinya imam sudah sujud, lalu saya mulai dan takbir dan sujud. Pada waktu imam berdiri rakaat kedua, apakah saya membaca doa iftitah? Tidak. Tidak, iftitah hanya dibaca pada permulaan yang pertama. Jadi kalau antum sudah takbir, misalnya memulai bersamaan rakaat dengan imam di awal, Allahu Akbar, kemudian memulai dari awal rakaat pertama, iftitah dibaca di situ. Tapi kalau antum melihat imam sudah masuk pada rakaat berikutnya atau gerakan berikutnya, apalagi sudah sujud, atau bahkan sedang ruku. Jadi kalau imam sudah ruku, antum langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku, ikut ruku. Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imamnya ruku, antum ruku. Begitu takbir Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar. Kalau sudah ruku dapat satu rakaat. Ingat, dapat satu rakaat, karena itu disebut ruku, batas rakaat. Ya, man wajada ruku'an wajada rak'atan. Siapa yang mendapatkan ruku dapat satu rakaat. Jadi kalau antum imamnya sudah ruku, antum takbir langsung ruku, itu sudah dapat satu rakaat. Subuh 2 rakaat, rakaat pertama, begitu antum masuk, imam sudah ruku, antum takbir langsung ruku, dapat satu rakaat. Dan jangan menambah satu rakaat lagi, jangan terlampau soleh. Cukup 2 itu. Ya, paham ya? Tapi juga jangan dibiasakan nunggu ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu antum salah. Paham ya? Taib. Nah sekarang imam sudah rukuk atau bahkan sujud, lalu antum langsung ikut sujud, antum bangkit lagi, tidak usah membaca Al-Fatihah tidak usah membaca iftitah di situ. Ya, langsung bangun, dengarkan bacaan imam, ikuti Al-Fatihahnya. Ta'awudz, ikuti Al-Fatihahnya. Iftitah tidak dibaca lagi, karena iftitah dibaca pembuka. Karena itu disebut iftitah, pembuka yang sangat ringan. Di awal salat setelah takbiratul ihram. Nah, ini Al-Fatihah rukun wajib pada saat salat. Apakah ketika jadi makmum saya tidak membaca Al-Fatihah salatnya sah? Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan rukun wajib kalau nggak dibaca tidak sah salatnya, sengaja nggak dibaca. Ya, kalau salat sendirian itu sudah dipahami. Kalau salat berjamaah sengaja nggak baca, kata Imam Syafi'i, maka salatnya tidak sah. Dia mesti mengulang. Ya. Kata Imam Abu Hanifah tidak apa-apa, ikuti bacaan imamnya. Hadisnya yang tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Kalaupun makmum tidak baca Al-Fatihah, kata Imam Abu Hanifah dicukupkan dengan bacaan imam. Imam baca. Mana yang lebih kuat di sini? Yang lebih kuat kata para ulama, tetap diikuti bacaan imam itu dengan beberapa cara. Cara pertama, bisa imam baca kemudian kita mengikuti dengan jeda. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Jeda sedikit. Kalau jadi imam, jeda dulu. Makmum ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Di hatinya dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti alhamdulillah rabbil alamin. Ada cara yang kedua. Jadi begitu imamnya waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda, baca Al-Fatihah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu antum Ar-Rahmanir-Rahim, imam baca surah misalnya Taha, misal. Begitu imam baca antum sampai Ar-Rahmanir-Rahim, kata para ulama dipandang cukup mewakili. Kenapa? Karena satu surah terpendek ukurannya 3 ayat, yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada seorang imam atau makmum baca seukuran dengan itu, maka dipandang cukup bacaannya. Dia begitu sampai Ar-Rahmanir-Rahim, imam baca, antum dipandang cukup mengikuti bacaan Al-Fatihahnya. Nah, yang kedua, antum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin. Tiba-tiba imam masuk bacaan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum berhenti simak bacaannya. Paham? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan pada Anda, imam bacakan untuk Anda dengar, simak. Begitu selesai misalnya, ya fansurna 'alal qaumil kafirin, selesai. Antum mau rukuk misalnya, sebagian mengatakan boleh sempurnakan Ar-Rahmanir-Rahim, lantas kemudian ikut rukuk. Sebagian mengatakan dicukupkan karena sudah selesai di situ. Artinya yang dilihat adalah kalau peluang ada baca Al-Fatihah tetap dibacakan dalam salat. Mengikuti jeda atau peluang untuk membacakannya dalam salat tetap diikuti oleh makmum. Kecuali bila tidak ada kesempatan sama sekali, maka bacaan itu berlaku hadis tadi, diikutkan pada bacaan imam. Seperti imam ruku, maka Al-Fatihah antum diikutkan pada bacaan imam. Paham sampai sini? Baik.